bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang disahkan pada rapat paripurna 3 Oktober 2023. Revisi Undang-Undang ASN diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam penyelesaian masalah tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Heri Gunawan menyampaikan revisi Undang-Undang ASN mengatur kelembagaan ASN serta penataan dan penyelesaian tenaga honorer. Dalam RUU tersebut, status tenaga honorer wajib dihapus paling lambat pada Desember 2024 mendatang. Dengan adanya RUU ASN, tenaga honorer akan mendapat perlindungan dan kejelasan status dari pemerintah. Kami berharap tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara tenaga honorer ataupun tenaga ASN yang dalam artian tanda kutip PNS seperti itu. Pada intinya kami meminta kepada pemerintah termasuk juga pengaturan tenaga paruh waktu yang ada di tenaga honorer ya tentunya harus sesuai dengan kesejahteraannya dan hidup dan penghidupannya. Yang pasti kami berharap sampai Desember ini 2024 tenaga honorer harapan kami sudah ada lagi tidak ada lagi P3K, tidak ada lagi tenaga honorer, semuanya dianggap ASN seperti itu. Lebih lanjut, Heri menambahkan pengesahan RUU ASN merupakan bukti keberpihakan DPR RI dalam mengatasi masalah dan memberi solusi bagi tenaga honorer. Revisi Undang-Undang ASN akan dievaluasi pada akhir tahun 2024, sehingga ke depannya diharapkan tidak ada lagi status tenaga honorer. Pada Undang-Undang ASN 2023, ada jaminan seluruh tenaga honorer untuk sejahtera. Ketua DPR RI bocorkan siapa yang jadi prioritas. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara UU ASN 2023 secara resmi telah diketok palu. Hadirnya UU ASN terbaru ini membawa harapan baru serta sebagai penentu nasib tenaga honorer ke depan. Pengesahan UU ASN menjadi payung hukum bagi keberlanjutan karir tenaga honorer di instansi pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani buka bicara soal Undang-Undang ASN 2023 sebagai penentu nasib tenaga honorer yang baru-baru saja disahkan. Selain membahas tenaga honorer, sebelumnya ia juga berharap dengan disahkannya UU ASN, kompetensi pegawai ASN bisa lebih berkualitas. Seperti informasi yang beredar, pemerintah berencana melakukan penghapusan seluruh non-ASN, alias tenaga honorer pada bulan November tahun 2023, yang kemudian diundur hingga Desember tahun 2024. Dengan demikian, ia berharap dengan disahkannya revisi Undang-Undang RUU ASN terbaru, pegawai non-ASN tidak perlu lagi khawatir dengan adanya wacana pemberhentian. Bagi tenaga honorer, saya berharap UU ini menjadi angin segar dari kegelisahan mereka karena sempat ada wacana pemberhentian pada November ini, ujarnya pada Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023. Karena menurutnya, Undang-Undang ASN ini akan menjamin seluruh tenaga honorer bebas dari pemberhentian. UU ASN akan menjamin seluruh tenaga honorer untuk tidak di-PHK, kata Puan. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa terdapat jutaan pegawai non-ASN yang bekerja di seluruh Indonesia. Namun meski demikian, politisi asal PDIP itu berharap nantinya, perekrutan tenaga honorer tindak lanjut usai disahkannya Undang-Undang ASN. Tidak boleh lagi ada pegawai honorer yang ditelantarkan, lantaran tidak adanya kejelasan status nasib di masa depan. Pemerintah kini sudah sepakat tidak boleh ada tenaga honorer yang ditelantarkan. Apalagi bagi pegawai yang telah lama mengabdi, bekerja kepada negara, sehingga harus menjadi prioritas. DPR dan pemerintah sepakat, dalam UU ASN ini jangan sampai ada penelantaran bagi tenaga honorer. Apalagi yang telah bertahun-tahun mengabdi, justru mereka ini yang diprioritaskan, pungkasnya. Terdapat 7 poin yang menjadi pembahasan dalam UU ASN, diantaranya. 1. Transformasi rekrutmen dan jabatan non-ASN. 2. Kemudahan talenta nasional. 3. Percepatan pengembangan kompetensi. 4. Penuntasan pegawai honorer alias non-ASN. 5. Reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. 6. Digitalisasi manajemen ASN. 7. Penguatan budaya kerja. Di samping itu, dalam RUU tersebut terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi sorotan publik. Mulai dari ditundanya penghapusan tenaga honorer, hingga ditambahnya unsur baru dalam tubuh ASN.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan penghapusan honorer pada bulan November tahun 2023, namun setelah pertimbangan yang matang pemerintah menunda penghapusan honorer hingga bulan Desember tahun 2024. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi honorer yang selama ini terancam akan dinonaktifkan. Lebih lanjut, Ketua DPR RI Puan Maharani turut angkat bicara soal UU ASN 2023. Ia menilai bahwa pasal yang tertuang dalam UU tersebut sangat menguntungkan bagi posisi tenaga honorer yang sebelumnya diterpa wacana pemberhentian. Bagi tenaga honorer, saya berharap UU ini menjadi angin segar dari kegelisahan mereka karena sempat ada wacana pemberhentian pada November ini, ujar Puan. Terakhir, dengan disahkannya UU ASN ini, politisi asal PDIP itu berharap agar tidak ada tenaga honorer yang ditelantarkan. Pemerintah harus hadir untuk memberikan kepastian yang jelas akan status kepegawaian tenaga honorer. Utamanya kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi kepada negara, sehingga mereka harus menjadi prioritas. DPR dan pemerintah sepakat, dalam UU ASN ini jangan sampai ada penelantaran bagi tenaga honorer. Apalagi yang telah bertahun-tahun mengabdi, justru mereka ini yang diprioritaskan, pungkasnya. Semoga pemerintah terus berupaya memperjuangkan nasib honorer untuk masa depan yang lebih bersinar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.